Hari ini kita meneruskan pemahaman kitab suci dan firman hari Minggu yang kita terima dari Ibrani pasal ke-11. Kitab Ibrani pasal ke-11, kita akan membaca dari ayat 31. Kitab Ibrani pasal ke-11, kita akan membaca dari ayat ke-31. Setelah mendapatkan saya membaca satu kali, sesudah itu saudara-saudara menyusul mengulangi satu kali lagi. Kitab Ibrani pasal ke-11 ayat ke-31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Semua membaca. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Atau lebih jelas, karena iman, maka pelacur yang namanya Rahab itu tidak perlu binasa bersama-sama dengan orang-orang yang tidak mau taat, sebab ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan sejahtera dan damai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagaimana Tuhan sudah memimpin saat-saat yang lampau sampai pada detik ini, kami percaya sekarang dan seterusnya Tuhan akan memimpin kami dengan kemurahan Tuhan, dengan keadilan Tuhan, dengan kesetiaan Tuhan, dan dengan cinta kasih Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan setiap diri kami di dalam tangan Tuhan. Kiranya takhta-Mu dinyatakan di tengah-tengah kebaktian ini, dan firman-Mu yang hidup diberikan ke dalam hati kami, sanubari kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita masuk ke dalam ayat ke-31. Nah, ini satu-satunya ayat yang memberitakan seorang yang dihina oleh masyarakat, tapi Tuhan tidak menghina. Siapakah orang ini? Orang ini bukan pria yang gagah, bukan seorang yang mempunyai perkasa, kedudukan atau nama apa, tapi dia adalah seorang wanita sundal, adalah seorang perempuan yang dilecehkan, yang dihina dari zaman ke zaman, yang tidak ada orang berani menjunjung tinggi, ada berani terbuka memuji orang yang berprofesi semacam ini. Saudara-saudara, tetapi di Alkitab mengatakan Tuhan memuji dia. Tuhan memuji dia bukan karena profesinya sebagai pelacur. Tuhan memuji dia karena di dalam keadaan begitu remeh, dia tetap mempunyai sesuatu hati yang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya akibatnya adalah dia bertobat. Dia sungguh-sungguh meninggalkan dosa dia, dan dia mengikuti iman kepercayaan dari orang-orang Israel yang menjunjung tinggi, yang beribadah kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Siapakah orang ini? Orang ini adalah orang yang berada di Yeriko. Orang ini adalah seorang perempuan yang tidak terkenal. Siapapun tidak akan menjunjung tinggi, siapapun tidak memuliakan orang seperti ini. Tapi Tuhan mengatakan dia beriman, saudara-saudara, dan karena imannya dia diselamatkan. Di sini kita melihat Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita, di hadapan Tuhan tidak ada diskriminasi. Kongfucu mengatakan, "有教无类." In education there should not be discrimination. Ini ada kebesaran Kongfucu, kebesaran daripada pendidikan dari Tiongkok sejak 2560 tahun yang lalu sampai sekarang. Seorang bernama Kongfucu mempelopori satu kalimat, di dalam pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Keluarga yang paling miskin pun mungkin mendapatkan orang terpelajar yang tertinggi. Keluarga yang paling dihina pun mungkin melahirkan bayi yang berotak yang paling pandai.
Saudara-saudara, itu sebab selama Konghucu hidup di dunia, dia terima orang-orang politikus, dia terima pedagang yang besar, dia terima orang dewasa yang sudah establish namanya di masyarakat, dia juga terima orang-orang muda, orang-orang yang miskin. Di hadapan dia tidak ada perbedaan. Nah, ini keagungan dari Konfusianisme, berbeda dengan kasta-kasta yang telah memisahkan masyarakat orang India, sehingga yang dilahirkan sebagai orang miskin menjadi pengemis, bahkan bayang-bayangnya kalau kena akan tubuhmu, cilakalah engkau. Saudara-saudara, ajaran-ajaran yang telah memisahkan manusia dengan kasta-kasta yang berbeda ini telah menghindarkan daripada kemungkinan maju di dalam dunia modern. Saudara-saudara sekalian, tapi kemungkinan untuk tidak diskriminasi, melihat semua orang itu sama rata, itu mengagungkan akan ciptaan Tuhan, mengakibatkan manusia bisa maju dan bisa menemukan genius melalui keluarga-keluarga yang remeh. Saudara-saudara, jikalau kalimat dari Konghucu itu adalah di dalam pendidikan tidak ada diskriminasi, maka kita melihat inilah prinsip Alkitab. Di dalam tengah-tengah orang berdosa tidak ada perbedaan, di dalam keselamatan juga tidak ada diskriminasi. Saudara-saudara, siapa sih yang dosanya terlalu besar sehingga darah Yesus tidak mampu untuk membersihkannya? Siapa sih teguran hati nurani terlalu berat sehingga dia tidak mungkin diampuni dosanya? Siapa sih keadaan dosanya begitu besar sehingga akibatnya Kristus tidak mau mati bagi dia? Saudara-saudara, dan dibalikkan lagi, siapa sih yang perbuatannya begitu baik sehingga tanpa keselamatan dia otomatis masuk ke dalam surga? Tidak ada. Saudara-saudara, itu sebab untuk memberikan wahyu semacam ini di dalam perjanjian lama diberikan satu contoh bahwa orang yang paling remeh, paling dianggap hina, paling tidak bermutu di masyarakat, pelacur, bisa diselamatkan. Di dalam perjanjian baru, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia melaksanakan hal seperti ini di dalam kalimat yang lebih agung lagi. Anak manusia ini datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Anak manusia ini adalah kawan dari pelacur dan pemungut cukai. Saudara-saudara, kalimat ini kalau keluar dari pendeta biasa, saya temannya pelacur, akan semua orang rasa dah beres ini. Ini pendeta kok berteman dengan pelacur, mau apa dia? Itulah kalimat dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada waktu Yesus mengatakan kalimat seperti ini, dia mengambil resiko yang besar, dia menghadapi permusuhan yang besar, karena yang sekitar dia yang berusaha mencari-cari kesalahan, baik daripada perkataannya maupun daripada kelakuannya, mereka akan memakai kesalahan yang ditemukan untuk menghantam dia kembali. Saudara-saudara, dan Yesus mau menerima resiko. Yesus tidak takut dihina, diejek, diumpat, difitnah mereka. Dia mengatakan, aku adalah kawan dari para pelacur, aku adalah kawan dari pemungut cukai. Saudara-saudara, pemungut cukai adalah orang yang hanya disenangi oleh sekeluarganya dan benci oleh seluruh masyarakat. Karena waktu dia mengkerok uang, mencuri uang dari orang-orang lain melalui nama pemungut cukai, maka keluarganya senang karena orang ini bisa mendapatkan uang banyak untuk keluarga itu. Tapi apa gunanya engkau menjadi raja di keluarga, menjadi sampah di masyarakat? Saudara-saudara, apa gunanya engkau mendapatkan uang, dipuji-puji oleh keturunanmu, tapi dibuang oleh sejarah? Saudara-saudara, maka kedua macam orang ini, pemungut cukai dan pelacur, adalah yang paling dihina oleh masyarakat. Meskipun mereka menganggap mereka berada lebih hidup menurut kebebasan mereka sendiri, tapi masyarakat tidak akan mendirikan sesuatu tempat atau sesuatu peringatan untuk mengingat orang-orang yang tamak, orang yang kerok uang sebanyak mungkin dari masyarakat. Tidak ada orang mengingat mereka. Saudara-saudara, pada waktu mereka hidup, mereka mungkin dihormati secara formal, tapi hati manusia semua selalu mengkutuk orang-orang yang tamak,
orang-orang tidak jujur, orang-orang menerima uang secara tidak beres, tetapi kelihatan seperti hebat sekali. Saudara-saudara, pemungut cukai dan sundal-sundal atau perempuan yang menjadi pelacur, ini kedua yang paling dihina di masyarakat itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku mau menjadi kawan mereka. Berarti apa? Bukan Tuhan berkompromi di dalam dosa keuangan dan dosa perzinahan. Bukan berarti Tuhan berbagian di dalam kedua kejahatan yang besar di masyarakat ini. Tidak. Tuhan melihat dosa dan melihat orang berdosa itu berbeda. Tuhan mencintai orang berdosa meskipun dia membenci dosa. Saudara-saudara, membenci dosa dan mencintai orang berdosa, semua 1, 2, 3. Membenci dosa dan mencintai orang berdosa, ini dua berbeda sekali. Engkau tidak bisa, karena seorang ini adalah orang yang mempunyai penyakit, lalu engkau membunuh dia. Engkau seharusnya menolong dia, engkau menyembuhkan dia, engkau mengobati dia. Karena yang dibenci, yang ditolak penyakitnya, bukan yang ditolak orangnya. Saudara-saudara, ini jelas sekali. Kenapakah gereja tidak mempunyai kuasa dan hasil yang baik di dalam mengabarkan Injil? Karena sekaligus kita membenci dosa, sekaligus kita membenci orangnya yang berdosa. Saudara-saudara, penginjilan berjalan di tempat pelacuran akan ditolak oleh orang Kristen sendiri. Penginjilan yang berjalan di tengah-tengah perjudian akan dihina oleh orang Kristen sendiri. Penginjilan dijalankan di dalam tempat-tempat orang yang remeh, orang yang jahat, itu dianggap berkompromi, pergi ke tempat yang tidak beres. Tetapi itulah semangat inkarnasi. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia datang mendampingi engkau dan saya. Dia datang mendampingi orang yang najis. Dia datang menghampiri mereka yang hina. Dan dia berkata, the Son of Man is a friend of the whole. Saudara-saudara, anak manusia adalah kawan daripada pelacur, adalah kawan daripada pemungut cukai. Orang berdosa itu adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan. Dosa itulah yang merusak ciptaan Tuhan. Jadi kita harus memisahkan cinta kepada setiap orang. Tidak peduli berapa dalam, berapa besar, berapa jahat dosa yang diperbuati, tapi kita membenci dosa yang berada di dalam diri kita dan di dalam diri orang lain. Tidak peduli berapa kecil adanya. Menolak dosa sekecil mungkin dan menerima orang berdosa sebesar mungkin. Itulah kesuksesan pelayanan gerejawi dan penginjilan. Saudara-saudara, sekali lagi, menolak dosa sekecil mungkin dan menerima orang berdosa sebesar mungkin. Semua 1, 2, 3. Menolak dosa sekecil mungkin dan menerima orang berdosa sebesar mungkin. Ini adalah kemuliaan, ini adalah kuasa, ini adalah rahasia kesuksesan dari pelayanan Kristiani dan pelayanan penginjilan. Saya tidak berarti membiarkan dosa dan orang berdosa itu diterima lalu tidak mempunyai pengalaman pertobatan, pengampunan itu dilakukan. Dengar dengan baik-baik, tidak ada pengampunan kecuali ada pengakuan dosa. Saudara-saudara, tanpa pengampunan tidak mungkin ada orang diselamatkan. Tapi pengampunan tidak mungkin diberikan kepada orang yang tidak mengaku dosa. Ini prinsip yang kita terima dari Alkitab. Karena jikalau ini tidak dijalankan, kita akan sembarangan menjadikan gereja tidak berbeda dengan masyarakat. Saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan saya sangat kagum pada waktu Yohanes Paulus kedua mengatakan yang diperkosa mereka yang benar, tetapi yang perkosa itulah pastor-pastor yang tidak benar. Lalu dia mengatakan satu kalimat, pastor-pastor yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan profesi pastor tidak seharus bertempat di tempat pastor. Oh, ini kalimat yang besar sekali. Saudara-saudara, mengapakah sebelumnya tidak ada kalimat seperti ini? Karena ini ada pengaruh dari novasionisme di dalam abad keempat. Nah, saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan abad keempat, abad ketiga, itu banyak orang Kristen dianiaya.
Setelah dianiaya, mereka menyerah. Waktu menyerah, mereka kompromi. Waktu kompromi, mereka tidak berani mengaku diri Kristen. Engkau tetap Kristen, saya bunuh kamu. Oh tidak, saya tidak mau Kristen. Dulu saya dipaksa. Pada waktu mereka menyerah, waktu mereka kompromi, apakah akibatnya? Mereka dilepaskan, tidak usah dibunuh. Maka mereka lolos, mereka tidak mati. Mereka pulang ke rumah, bilang sama saudaranya, bilang sama keluarganya, saya tidak jadi mati karena saya pinter. Pinter apa? Pinter karena saya waktu itu menyangkal Tuhan. Hah? Engkau menyangkal Tuhan. Kalau engkau menyangkal Tuhan berarti engkau kurang ajar, engkau tidak beriman. Dia bilang Tuhan kan maha kasih dong, ya. Tuhan kan penuh kemurahan. Jadi Tuhan tahu saya lemah. Waktu itu saya bohong, saya sudah bohong minta ampun. Sudah minta ampun, Tuhan ampuni aku. Besok kalau sekali lagi saya ulangi lagi. Berkali-kali demikian. Akhirnya bagaimana? Membiasakan diri bohong. Lalu menghibur diri, tak apa-apa kok. Tuhan murah kok. Ternyata saya bohong sekali, saya bohong 2 kali, saya bohong 3 kali, tidak apa-apa. Akhirnya bagaimana? Akhirnya membiasakan diri bohong dan menjadi kesaksian yang tidak baik. Nah saudara-saudara, orang semacam ini bukan terjadi hanya pada orang Kristen biasa, terjadi kepada uskup, kepada pendeta, kepada orang-orang yang melayani sebagai imam atau disebut sebagai penatua dan majelis-majelis di abad ketiga dan 4. Dan mereka pada waktu diancam dibunuh, mereka menyangkal Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan menyangkal Tuhan. Sudah begini bagaimana? Sesudah itu abad keempat mulai bersih, karena pemerintahan Romawi tidak lagi menganiaya. Jadi setelah penganiayaan tidak ada, mereka bilang oke, saya kembali jadi Kristen. Dulu kan karena dipaksa, dulu kan karena diancam, maka saya menyangkal Tuhan. Sekarang saya kembali. Waktu saya kembali bagaimana? Sekarang pakai jubah lagi, jadi uskup lagi, jadi lagi pendeta lagi, jadi lagi elder, jadi lagi majelis. Lalu timbul perdebatan. Orang semacam ini boleh tidak naik mimbar lagi? Orang semacam ini boleh tidak menjadi pendeta lagi? Boleh tidak? Perdebatan begitu sengit sehingga gereja menjadi pecah 2 pendirian. Sudah 2 macam pendirian. Akhirnya saudara-saudara, ada semacam kemenangan di antara orang yang mengatakan boleh, tetap boleh. Dan mereka yang sudah kembali, dan mereka sekarang mulai melayani Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni. Kalau mereka sudah ampuni, sekarang tanya lagi, yang mereka baptiskan itu berhasil atau tidak? Yang mereka doakan itu mempunyai keabsahan atau tidak? Khotbah mereka masih boleh diterima atau tidak? Nah saudara-saudara, saya tanya kepada saudara, jikalau Stephen Tong sudah berzina lalu berkhotbah lagi, mau dengar gak? Jawab. Sekarang saya ada di sini, jangan takut. Mau nggak? Kalau mau pun sudah nggak enak, betul nggak? Hatinya apa ini? Aduh, ngomong gini. Kemarin kemana lu? Nggak usah lah, begitu kan? Jadi hatimu sudah tidak enak mendengar ini. Tetapi karena engkau tidak mau meninggalkan gereja, engkau tetap dengar. Waktu dengar, mulai tanya, khotbahnya masih berfungsi nah ini? Hah? Dia masih jadi pendeta. Saya tahu kok dia berdosa, dia berzina, dia tidak karuan, hidupnya tidak beres. Sekarang dia naik mimbar untuk apa? Lalu dia karena berjubah, sudah boleh mengajar, begitu. Lalu mereka mulai mencurigai ini masih absa atau tidak, masih ada urapan Tuhan atau tidak. Sekarang saya mau tanya, kesucian itu mundur, apakah karunia ikut mundur? Jawab. Hah? Tidak. Pada waktu orang itu pernah murtad, pernah meninggalkan Tuhan, pernah menyangkal nama Tuhan, tetapi bakat khotbahnya mundur tidak? Tidak, tetap pinter kok, tetap sama. Jadi orang itu terus melihat, yang tahu tidak mau dengar, yang tidak tahu mau dengar. Nah, novasianisme yang terjadi pada abad-abad permulaan itu menimbulkan perdebatan. Kalau seseorang itu mentabiskan orang, membaptiskan orang, sah atau tidak? Kalau tangan yang mentabiskan, yang membaptiskan adalah tangan yang dulu menyangkal Tuhan, tangan yang tidak beres, orang tidak beres. Lalu akhirnya yang menang adalah yang mengatakan tetap absah, tetap resmi, tetap boleh. Apa sebab? Karena Alkitab ada dukungan. Yesus berkata, orang Farisi duduk di atas kursi Musa dan mengajar kepada kamu, dengarlah dia.
Yang ngajar siapa? Orang Farisi. Yang diajarkan apa? Ajaran Musa. Orangnya beres nggak? Dah beres. Ajarannya beres nggak? Beres. Jadi mesti dengar nggak? Bingung ya? Sudah bingung? Belum bingung? Nah, Yang duduk di atas, kalau Musa sendiri, dengar nggak? Ini pun bingung. Wah, cilaka lu. kalau yang berdiri di situ, duduk di situ ada Musa sendiri, dengar nggak? Pasti dengar kok. Musa tak mau dengar apa lu? Musa kok. Tapi orang Farisi duduk di atas kursi Musa, ngajar ajaran Musa. Orangnya Farisi, dengar nggak? Yesus bilang dengar. Tetap dengar. Karena yang dikatakan firman Tuhan, yang dikatakan dari Musa, yang dikatakan itu wahyu yang diberikan kepada Musa, engkau harus dengar. Tetapi jangan ikut teladannya. Nah, ini solusinya. Dengar dia, jangan ikut teladannya. Dengar kalimatnya karena dia memberitakan firman Tuhan, tapi jangan mengikuti teladannya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang akan mendukung semacam pendirian orang-orang yang sudah pernah murtad kalau kembali melayani Tuhan itu sah atau tidak. Di Malang ada seorang anak umur 12 sudah siap-siap untuk dibaptiskan. Saudara-saudara, siap-siap dibaptiskan. Tetapi pada hari baptisan itu dia duduk di sana dipanggil nama, tidak mau naik. Saudara ini silakan maju, engkau akan dibaptiskan. Dia duduk aja. Tapi matanya melihat pendeta itu dengan agak galak sedikit. Mamanya heran. Loh, kan ini hari engkau dibaptis. Ayo naik. Nah, aku tidak mau naik. Lalu pendeta panggil lagi. Dia tidak mau naik. Dia terlihat. Kenapa? Karena malam sebelum itu pendeta bikin nonton bioskop yang jelek sekali. Mirip porno. Nah, waktu pendeta itu antri di loket situ, anak ini lewat. Loh, ini yang besok mau baptiskan aku. Kok malam ini nonton bioskop ini? Wah, tidak usah ya, begitu ya. Jadi hari itu umur 12, dia duduk di melotot, lihat pendeta, tidak mau dibaptiskan. Nah, anak ini tidak pernah mengetahui apa yang saya katakan. Tapi dia mulai mempunyai perdebatan di pikiran seperti apa yang terjadi abad ke permulaan, abad 3, abad 4 itu. Nah, saudara-saudara, jikalau demikian kita melihat, maka yang diperhatikan itu adalah perkataan firman yang sahnya, tapi bukan kelakuan yang tidak bisa menjadi contohnya. Nah, saudara-saudara sekalian, keadaan seperti itu kita kembali kepada ayat yang hari ini. Nah, pada waktu pelacur ini adalah seorang yang hina, yang remeh, tetapi mungkin tidak di kemarin remehan itu firman Tuhan tetap bekerja di dalam hatinya. Saudara-saudara, nah saudara perhatikan, Rahab mempunyai keistimewaan karena dia mungkin dibesarkan dalam keluarga yang pendidikan yang tidak baik. Mungkin sekali dia ikut sesuatu suasana Yeriko yang begitu merusak. Mungkin karena kesulitan mencari uang untuk menghidupkan akan dia punya hidup jasmania, maka dia jatuh di dalam jerumus, di dalam kerusakan masyarakat. Dia setelah menjadi seorang yang menjadi pelacur. Nah, saudara-saudara, tetapi kita tadi katakan pada waktu Paulus mengatakan tidak seharusnya duduk di atas tempat itu, tidak berarti tidak sah, tidak berarti persoalan perdebatan novansianisme ditolak oleh Paulus itu. Namun demikian dia telah menunjukkan satu hal yang penting, yaitu seharusnya iman sama kelakuan itu bersatu adanya. Seharusnya manusia mempunyai posisi dengan kelakuan yang memadai sehingga boleh menjadi saksi yang sungguh-sungguh. Nah, ini adalah poin atau berita yang kita terima dengan baik. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu Yosua mengutus 2 orang untuk menjadi pengintai, mereka masuk ke kota Yeriko, langsung diketahui oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, itu sebab dicatat bahwa kedua orang ini yang berbeda sedikit, meskipun dia punya pakaian boleh sama-sama menjadi orang Yeriko, dia punya cara boleh hidup seperti orang Yeriko, tapi mungkin dari logat, cara bicaranya, mungkin dari gerak-gerik atau adat istiadat yang berbeda sedikit, langsung diketahui. Lalu orang yang mengetahui itu lapor ke Raja Yeriko. Nah, ini berarti itu ada mata-mata yang masuk diketemukan oleh mata-mata yang paling top, sehingga di istana
daripada Raja Yeriko itu sudah mendapat laporan ada 2 pengintai sudah masuk di sini, dan saya lihat mereka masuk ke dalam rumahnya Rahab. Nah, kenapakah kedua orang ini masuk rumah Rahab? Saya tidak tahu. Mungkin semua orang tidak terima, tetapi Rahab melihat ini 2 orang berbeda, dan Rahab sudah beriman. Nah, saudara-saudara, pada waktu saya memikirkan ulang akan peristiwa ini, saya membandingkan di dalam kitab suci kalimat-kalimat yang keluar dari mulut perempuan yang dicantum itu sedikit. Semua nabi, rasul yang tulis kitab suci itu adalah laki-laki, dan kalimat-kalimat dari perempuan yang dicatat menjadi sebagian dari firman Tuhan menjadi kitab suci itu sedikit sekali. Dan pada waktu saya membandingkan, saya mendapatkan satu kesimpulan. Kata-kata yang keluar dari mulut Rahab yang dicatat di dalam Alkitab itu lebih banyak dari kata-kata daripada Maria, lebih banyak dari Sarah, lebih banyak daripada Deborah, lebih banyak dari perempuan siapapun. Saudara-saudara, ini berarti dia mempunyai sesuatu yang Tuhan mau mencatat di dalam Alkitab untuk membuktikan ini adalah orang yang hina, tapi dia masih mempunyai iman kepercayaan kepada Tuhan. Nah, saudara, apakah yang dikatakan oleh Rahab? Yaitu dia mengutarakan sesuatu kesadaran yang di seluruh kota Yeriko tidak ada. Pada waktu seluruh Yeriko sudah mau binasa, mereka tidak sadar. Seluruh kota mau binasa, mereka sama sekali tidak insyaf. Nah, barang siapa yang insyaf di tengah-tengah masyarakat yang tidur, orang itu berjiwa nabi. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Zhong Shui Tu Xing, Zhong Zhu Tu Qing. Ini 8 huruf China mengatakan semua tidur, hanya satu yang bangun. Semua kotor, hanya satu yang bersih. Saudara-saudara, Zhong Shui, semua orang tertidur. Tu Xing, ada orang yang bangun, yang alert, yang sadar, yang peka, yang buka mata. Orang semacam ini sedikit sekali. Zhong Zhu, seluruhnya sudah kotor, seluruhnya kompromi. Hanya satu ini yang masih bersih, tidak dicemari sedikit pun. Saudara-saudara, secara profesi Rahab itu jelek, Rahab itu hina, Rahab itu kotor, tapi secara jiwa dia sangat mempunyai kesadaran, kebersihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saudara-saudara, dari mana kita mengetahui? Dari kalimat-kalimat yang diucapkan kepada kedua pengintai itu. Saudara-saudara, pengintai dengan sendirinya mempunyai kepekaan yang lebih dari orang lain. Kalau engkau menjadi mata-mata, dengan sendirinya engkau begitu alert, begitu peka melihat kanan, kiri, depan, belakang, di pinggirmu, di tempat jauh, ada tidak orang yang memperhatikan engkau. Jadi kepekaan sensitivitas begitu tinggi. Nah, saudara-saudara, mungkin karena sensitivitas ini mengakibatkan sensitivitas dari Rahab, lalu memanggil mereka, mengatakan, bahaya engkau di sini. Engkau pasti bukan orang di sini. Betul, kami bukan orang di sini. Engkau datang ke sini ke apa? Kami datang sini mengintai. Engkau dari mana? Dari tempat orang Israel. Kalau begini, saya mau menolong engkau. Nah, saudara-saudara, mengapakah Rahab mau menyimpan orang 2 ini? Ada orang mengatakan mungkin orang 2 ini lagi situ ingin Bautaulo cari pelacur. Tidak. Saudara-saudara, saya percaya bukan karena mereka mencari pelacur, tapi karena Tuhan mempertemukan mereka dengan seorang yang dihina oleh orang lain, tapi Tuhan melihat ada sesuatu kepekaan iman yang tidak ada pada seluruh kota Yeriko. Maka mereka itu dibawa ke rumah dari Rahab, dan Rahab mengatakan kalimat-kalimat yang sama sekali tidak ada hubungan dengan pelacuran, tidak ada hubungan dengan etika yang rusak, tidak ada hubungan dengan segala dosa yang diperbuat pada zaman itu. Yang dikatakan oleh Rahab, yang dicatat di Alkitab begitu panjang sampai 7 ayat, ditambah lagi 2 ayat belakang, 9 ayat. Semua kalimat-kalimat yang diberikan oleh Rahab menyatakan dia orang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita salah. Kita kira Tuhan hanya bisa pakai orang dari keluarga yang beres, keluarga yang kaya, keluarga yang pengetahuan tinggi. Tidak. Tuhan kadang-kadang bisa angkat
angkat dari para keluarga yang paling remeh, orang yang penting. Tuhan bisa memakai orang yang paling dihina menjadi orang yang duduk di sebelah raja. Tuhan bisa memakai orang yang sama sekali tidak penting menjadi orang yang mempengaruhi sejarah. Saudara-saudara, dan di Alkitab, kalau kita mau pilih, kalau saya minta saudara pilih, ayo cari nama-nama orang beriman yang paling penting dalam sejarah. Engkau pasti setuju itu Musa dimasukkan, Abraham dimasukkan. Engkau pasti tidak setuju Rahab dimasukkan. Betul nggak? Ini pelacur kamu ikut-ikut melo-melo, pergi. Ada apa? Engkau tidak berbagian. Siapa yang memilih Rahab masuk ke dalam fase ke-11? Tuhan Allah sendiri. Karena Tuhan tidak diskriminasi. Tuhan mengatakan mengenai iman, pernah terjadi di antara seorang pelacur yang dihina oleh masyarakat. Iman yang besar. Rahab karena iman, maka dia menyembunyikan dua pengintai. Nah, saudara-saudara, iman yang dilakukan di sini dikatakan di dalam buku Yosua dan dikutip oleh dua orang di Perjanjian Baru. Berarti dua orang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rahab. Satu adalah penulis Ibrani, kedua adalah penulis surat Yakobus. Di dalam Ibrani mengatakan Rahab beriman. Di dalam Yakobus terbalik, Rahab berkelakuan. Nah, saudara-saudara, karena iman maka Rahab menyembunyikan kedua pengintai itu. Karena kelakuan maka Rahab telah menolong kedua pengintai itu. Yang mana yang benar? Imankah atau kelakuannya? Karena di dalam Paulus dan di dalam Ibrani, iman itu penting sekali. Di dalam Yakobus, kelakuan itu penting sekali. Kalau kita mengatakan iman penting, kelakuan tidak penting, kita timbang. Kalau kita mengatakan kelakuan penting, iman tidak penting, kita juga timbang. Maka Yakobus adalah buku yang khusus mengimbangkan ini melalui gerakan dari Tuhan. Sehingga dia harus mengatakan kalimat iman tanpa kelakuan mati adanya. Semua iman tanpa kelakuan mati adanya. Itu sebab peristiwa yang terjadi di dalam hidup Rahab adalah menunjukkan dia bukan saja beriman, dia juga berkelakuan. Dan iman yang dinyatakan, iman yang bagaimana? Kata-kata yang dikatakan dari mulut dia, kata-kata apa? Mari kita membaca bersama-sama. Kita buka kitab suci dari kitab Yosua. Kita membaca bersama-sama dari kitab Yosua. Saudara-saudara, semua membaca kitab Yosua sebelum ke Yeriko. Yosua pasal kedua, kita mulai membaca. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah dia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Nah, ini kalimat bohong. Karena di sini ini perempuan yang namanya Rahab, dia mengatakan kalimat bohong untuk mengeluarkan orang yang mencari pengintai itu. Ayat ke-6, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Nah, ini adalah tempat di atas atap. Saudara-saudara, di atas atap itu dia menyembunyikan kedua orang ini di tengah-tengah akan rumput-rumput yang banyak itu.
Nah, sesudah ini apa yang dikatakan di sini, saudara, ayat ke-7. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas toto dan berkata kepada orang-orang itu. Nah, saudara-saudara, kedua orang itu berada di atas rumah atap dan tidur. Sebelum itu perempuan ini, Rahab, datang dan berkata kepada mereka. Sekarang baca apa yang dikatakan. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan sehingga penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan-jalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit dan di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadapku, keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah dia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami iklarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka.
Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Saudara-saudara, pada waktu terjadi hal, kedua orang ini disuruh mengintai. Mereka dengan gentar, dengan iman, dengan berani masuk ke dalam tempat yang paling bahaya. Dan di situ Tuhan sediakan seorang yang paling dihina oleh seluruh masyarakat menjadi penolong anak Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang orang Kristen berkeadaan bahaya, keadaan tugas yang berat sekali. Tuhan justru memakai orang yang paling remeh untuk menolong engkau. Biasanya kita mengharapkan orang kaya, orang hebat, orang berkuasa yang bisa menjadi pelindung kita. Saudara-saudara, tidak. Kalau Tuhan mau memelihara engkau, Dia bisa pakai cara apa saja. Bukan dengan kuasa-kuasa yang engkau anggap paling safe. Justru yang paling safe itu dari Tuhan Allah sendiri. Kedua pengintai ini masuk ke dalam Yeriko. Tuhan bukan pakai tentara, bukan pakai orang yang hebat, bukan pakai orang kaya untuk melindungi mereka. Tuhan memakai seorang yang dihina oleh seluruh masyarakat, yaitu Rahab, untuk berkata-kata kepada mereka dan menyimpan mereka. Nah, saudara-saudara, kalau dilindungi oleh jenderal mempunyai senjata, maka tidak perlu iman. Dilindungi oleh seorang perempuan seperti ini, perempuan ini perlu iman yang besar untuk berani melindungi. Nah, saudara-saudara, mari kita bicarakan satu soal, yaitu waktu menolong orang lain boleh bohong enggak? Boleh enggak? Demi menolong orang lain boleh bohong enggak? Ngomongnya sedikit kaku ya. Boleh, masa sih? Masa boleh sih? Kalau salah bagaimana? Demi menolong orang, demi menyelamatkan orang, boleh bohong enggak? Susah jawab ya. Tetapi Alkitab mengatakan jangan berdusta untuk merugikan orang lain. Ya. Hukum keberapa? Hukum keberapa? Nggak tahu. Hukum keberapa? Ke-9. Hukum ke-9. Kita baca dari Keluaran. Kitab Keluaran pasal ke-20. 10 hukum. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Kita membaca bersama-sama. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15. Semua membaca. 1, 2, 3. Jangan mencuri. 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Atau terjemahan yang lebih jelas lagi, jangan memberikan saksi yang bohong demi merugikan orang lain. Nah, saudara-saudara, kepada manusia orang lain sesamamu, engkau tidak boleh mengatakan kalimat kesaksian bohong untuk merugikan orang lain. Nah, saudara-saudara, ini adalah hukum yang ke-9 dan hukum yang ke-5 di antara hubungan manusia dan manusia. Manusia dan manusia 6 hukum, manusia terhadap Tuhan 4 hukum. Hukum antara manusia dan manusia itu yang ke-5, jangan engkau bersaksi dusta merugikan orang lain. Mengatakan kalimat-kalimat yang tidak benar akhirnya merugikan orang lain itu dilarang. Tetapi di dalam ayat ini seolah-olah mengandung satu kemungkinan, kalau saksi dusta bukan merugikan orang lain, tetapi menolong orang lain, seolah-olah bukan melanggar hukum. Jadi ada orang mengatakan demi menolong, bohong itu boleh. Apakah Alkitab mengatakan begini? Tidak. Alkitab mengatakan demi merugikan orang, bohong itu tidak boleh. Semua demi merugikan orang, bohong tidak boleh. Tapi jangan dibalik, demi menolong orang, bohong itu boleh. Tidak ada itu. Nah, saudara-saudara, sehingga kita harus memikirkan, apakah Rahab ini berdosa waktu dia bohong? Jawaban, berdosa. Rahab waktu mengatakan kedua pengintai tidak ada di sini, dia tidak ada di sini, dia baru pergi, dia bohong. Waktu dia bohong, berdosa. Tetapi dosa bohong menolong orang sama dosa bohong
merugikan orang, dosanya besar mana? Sekarang mulai jelas ya. Dosa bohong merugikan orang lebih besar dari dosa bohong menolong orang lain. Amin? Nah, amin. Engkau bilang dosa sama, dosa besar, dosa kecil sama. Siapa bilang ini? Siapa berani katakan dosa kecil, dosa besar sama? Saya bunuh kamu sama saya jiwit kamu sama enggak? Jawab. Saya jiwit kamu dosa enggak? Dosa dong. Saya bunuh kamu dosa enggak? Sama dong. Saya tusuk pisau ke jantungmu sama tusuk pisau kepada pantatmu, sama enggak? Sama tusuk kan? Sama tusuk, sama salah kan? Tusuk, aduh sakit, keluar darah 2 liter, 3 hari sembuh. Saya tusuk ke jambung, sama tusuk, keluar darah 1 liter, 20 menit lagi mati. Engkau bilang sama-sama dosa. Kalau sama dosa, dosa kecil, dosa besar sama. Itu kalimat dosa besar, dosa kecil sama. Ngomong itu juga dosa. Saudara-saudara, dosa kecil, dosa besar tidak sama. Semua dosa kecil, dosa besar tak sama. Dosa menuju kepada kematian, yang dosa yang tidak menuju kepada kematian juga tak sama. Alkitab yang jelas membedakan. The sin unto death. Ada dosa yang membawa kepada kematian, ada dosa tidak. Ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Saudara-saudara, kalau engkau sekarang bersetubuh dengan wanita lain, sama engkau cuma lihat-lihat wanita yang lain, nyonyamu marah yang mana? Sama-sama, tak apa-apa. Toh engkau sudah lihat ke tempat tidurnya juga boleh sama kok, sama. Dosa kecil, dosa besar sama. Tidak ada itu, saudara-saudara. Dosa kecil, dosa besar sama hanya dalam satu hal. Sama-sama memerlukan penebusan dari Yesus Kristus. Tadi akibat dosa, dan itu hasil dosa, kerusakan yang diperbuat oleh dosa, pasti tidak sama. Hukuman pun tidak sama. Tidak bisa bilang dosa besar, dosa kecil, sama. Nah, saudara-saudara, maka dosa bohong untuk merugikan orang sama dosa bohong untuk menolong orang lain tidak sama. Besar mana dosanya? Masih tidak tahu? Dosa lu tidak jawab, saudara-saudara. Dosa bohong untuk merugikan orang lain jauh lebih besar dosanya daripada dosa menolong orang lain. Tetapi ini tetap dosa. Tidak ada orang yang bisa putar balik mengatakan ini bukan dosa. Dan dosa itu adalah dosa. Bohong itu dosa. Dusta itu dosa. Tapi dusta dengan kejahatan sebagai motivasi menghancurkan orang lain, itu jahat sekali. Dosa yang tidak sadar akhirnya dia menolong orang lain karena ketakutan lalu tidak mengaku, itu masih bisa dimengerti. Bukan dimengerti, diizinkan dimengerti kelemahanmu. Kadang-kadang Tuhan melihat, dan ini tercantum di dalam Mazmur 103. Dia mengingat bahwa kita ini hanya debu saja. Dia mengingat kita ini hanya orang yang terdiri dari berdebu saja. Maka dia menaruh kasihan kepada kelemahan-kelemahan kita. Saudara-saudara, kadang-kadang terlalu keras di dalam pendidikan menjadi pengakibat, penyebab bohong. Saudara-saudara, guru-guru yang terlalu keras, engkau yang menjadikan muridmu bohong. Papa mama yang terlalu keras mengakibatkan anak itu bohong. Seorang bernama Profesor Peter Witchroff, yang dulunya pernah menjadi orang sangat penting sebagai panglima di dalam Angkatan Laut daripada Kanada. Dia pernah di dalam kuliahnya untuk melatih kepemimpinan mengatakan satu kali dia memberikan komando, saya harus pergi cepat-cepat di dalam peperangan dunia kedua dengan kapal terbang. Di dalam beberapa jam saya akan menuju ke darat. Maka di atas kapal yang besar itu, kapal itu memuat, itu apa itu? Kapal induk, memuat akan kapal terbang. Tetapi kapal terbang yang paling dibutuhkan itu justru ada kesalahan-kesalahan yang perlu di overhaul sedikit. Ada bagian mesin yang perlu dipikir betul. Maka mereka mengatakan, maafkan komando, engkau memerlu tunggu 2 jam baru bisa selesai. Sedang diperbaiki, akan ganti alat sesuatu on the deal di dalam mesin yang di sebelah kiri. Dia bilang, oke, saya tunggu. Lalu mereka betul bikin. Karena bikin sampai selesai, semua sudah pasang. Begitu sudah selesai, mau di skrup
Akhirnya ada satu skurup kecil jatuh masuk ke dalam mesin. Sudah masuk ke dalam mesin, bagaimana? Mereka kalau ketakutan sekali akan biarin aja, cepat selesaikan biar dia terbang. Nah kalau dia terbang, pasti dia mati di tengah jalan. Tapi mereka mengatakan, maafkan, harus tunggu 2 jam lagi. Kenapa? Karena minta maaf, ada satu skurup yang sudah selesai, kita mau pasang semua, tergelincir masuk ke dalam mesin, sehingga bongkar 1 kali lagi. Dia mengatakan, oke, saya tunggu 2 jam lagi. Waktu dia mengatakan saya tunggu 2 jam lagi, lalu mereka bikin mesin itu. Dia masuk ke dalam kantor, dia merenungkan satu hal. Kalau mereka tadi bohong sama saya juga tidak bisa apa-apa. Betul nggak? Kalau mereka bilang, oke, sudah selesai, sekarang naik, 5 menit kemudian hancur, saya akan mati. Maka dia mengajar. Kadang-kadang yang menjadi ibu, menjadi bapak, yang menjadi pemimpin, jangan terlampau keras. Terlampau keras mengakibatkan anak-anakmu suka bohong sama kamu karena ketakutan. Nah saudara-saudara, bohong terjadi kadang-kadang karena ketakutan. Manusia kalau di dalam ketakutan, tidak ada jalan lain. Dia lebih baik mengatakan yang tidak jujur, supaya menghindari kebahayaan mungkin timpa kepada dia. Nah saudara-saudara, itu sebab kalau sudah sampai bohong, bahaya lebih, kedua, ketiga terus muncul, itu menjadi sangat susah sekali. Maka di sini saya percaya Rahab mempunyai iman yang sangat kurang. Dia bukan orang yang dididik di dalam Israel. Dia bukan orang mengerti akan semua hukum. Dia cuma mempunyai satu hati yang polos sekali. Ini orang Israel harus ditolong, karena mereka mempunyai Tuhan yang sejati. Mereka sudah ditolong oleh Tuhan datang ke sini. Dan kalau saya tidak bantu mereka, saya sendiri akan cilaka. Saya beriman kepada Tuhan yang mereka percaya. Sekarang saya menolong mereka. Waktu mereka dicari, adakah kedua orang di sini? Saya tidak bisa mengatakan yang lain. Kalau saya mengatakan iya, ada di sini, mereka mati. Kalau mereka mati, maka Tuhan mereka tidak menolong saya juga akan mati. Maka iman ini yang begitu rumit mengakibatkan dia yang begitu lemah dan begitu kurang iman. Dia satu-satunya jalan mengatakan, orangnya tidak ada di sini kok. Mereka baru pergi, coba mengejar di situ. Sebelum itu pintu nanti tutup, engkau mengejar keluar. Maka orang itu cepat lari keluar. Baru dia datang mencari orang yang disimpannya itu. Nah saudara-saudara, sekali lagi saya berkata, bohong merugikan orang dan bohong menolong orang lain berbeda. Bohong merugikan orang lain, dosanya jauh lebih besar daripada bohong menolong orang lain. Namun demikian, menolong orang lain motivasinya benar, tetapi bohong tetap adalah dosa. Maka Rahab tetap adalah orang berdosa yang perlu bertobat. Namun demikian, 2 hal kita perlukan. Pertama, dia beriman kepada Tuhan. Dia mengetahui Allah orang Israel adalah Allah seluruh langit, bumi, dan bawah bumi. Ini kalimat dari dia. Zaman itu siapa sih mempunyai iman kepercayaan seperti ini? Your God is God in heaven, God on earth, and God beneath the earth. He control over heaven, earth, and beneath the earth. Siapa mempunyai iman sebesar Rahab? Di tengah-tengah kota Yeriko ada seorang yang begitu remeh, begitu hina, tapi imannya begitu besar kepada Tuhan. Kedua, karena iman kepada Tuhan, dia mengambil resiko, lebih baik saya dibunuh. Kalau terbongkar kedua orang di rumahku, aku rela dibunuh demi aku percaya kepada Tuhan ini. Maka dia melakukan perbuatan sesuai dengan iman. Itu sebab Yakobus pasal 2 ayat-ayat terakhir mengatakan, bukankah Rahab dia dibenarkan karena kelakuannya, bukan saja beriman, dia berkelakuan, sehingga nama Rahab dicantum di dalam kitab suci, jejer dengan Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan terus Yosua, dan sampai hari ini dipuja-puji dan diberitakan di dalam khotbah di seluruh dunia. Saudara-saudara, saya minta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dengan iman kepada Dia. Minta Tuhan beri kesadaran kepada kita bahwa di dalam dunia akan jeremus, akan binasa, kita percaya kepada Dia.
dan kita melakukan hal menolong orang lain, bukan merugikan orang lain, dan kita beriman kepada Tuhan dalam kelemahan-kelemahan. Jikalau kita tidak mungkin sempurna, minta Tuhan memberikan pengampunan, dan biar kita berjalan dalam kejujuran kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Siapa yang berkata, Tuhan beri kekuatan kepadaku, karena aku mengetahui dia begitu banyak kelemahan, aku tidak sempurna. Tuhan kasihankan saya, ampuni saya, dan beri kekuatan kepada saya untuk berubah, hidup makin sempurna di hadapan Tuhan. Acungkan tangan saudara, siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Dan biar kita di dalam menolong orang lain, kita beriman kepada Tuhan dan berkelakuan resiko untuk rela korban. Mari kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Tuhan tidak secara diskriminatif menghina orang-orang yang remeh, orang-orang yang hina, orang-orang terbuang di dalam masyarakat. Tuhan, kami bersyukur di dalam rencana Tuhan yang mulia terdapat orang-orang seperti Rahab yang akhirnya juga diselamatkan, akhirnya ditolong oleh tangan Tuhan keluar daripada kebinasaan yang harus diterima oleh kota Yeriko. Beri kekuatan kepada kami sehingga kami bukan menghina orang-orang yang dihina di masyarakat, dan kami boleh sungguh-sungguh hidup sesuai kehendak Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami berterima kasih. Kami serahkan diri kami satu persatu di dalam tangan Tuhan, dan beri iman yang cukup kepada kami untuk menjadi hidup selalu melihat kehendak Tuhan, selalu sadar dan peka dan terbangun di tengah-tengah banyak orang yang tidur, dan kami boleh mengerti akan rencana Tuhan, dan kami boleh sungguh-sungguh mau berkelakuan sesuai iman yang ada pada kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berterima kasih. Amin.